Kata Fathul Muin, haram hukumnya laki-laki walaupun udah kakek-kakek, walaupun udah pikun, memandang bagian manapun dari badan perempuan yang bukan mahram, walaupun perempuan itu mukanya buruk, walaupun perempuan itu sudah nenek-nenek, udah keriput, memandangnya hukumnya haram. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Sampaikan olehmu kepada orang mukmin laki-laki, hendaklah ia merendahkan pandangan mata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Muhimmatun, ya, halaman 3 baris baris 8. Muhimmatun, adapun ini yaitu masalah yang penting. Yahrumu 'ala rajuli walau syaikhan himman nazaru syai'in min badani ajnabiyatin khurratin aw amatin balagat haddan tushtaha fihi walau syauha'a aw ajuzan. Haram atas laki-laki walau syaikhan, sekalipun laki-laki itu kakek-kakek, himman yang pikun, nadharu syai'in, haram oleh memandang sesuatu, min badani ajnabiyatin, daripada badan perempuan lain yang bukan mahram. Hurratin, perempuan merdekakah, au amatin, atau budak. Balagat, yang perempuan itu telah sampai, haddan, pada batas, tushtaha fihi, yang disyahwati padanya. Walau syauha'a, sekalipun perempuan itu buruk rupa, au ajuzan, atau yaitu nenek-nenek. Wa aksuhu, dan haram oleh sebaliknya, perempuan memandang laki-laki lain. Khilafan lil hawi, berbeda pendapat bagi kitab al-hawi, Kar-Rafi'i, sama seperti Imam Rafi'i. Wa in nazara bi ghairi syahwatin, sekalipun ia memandang dengan tanpa syahwat, au ma'a amnil fitnati, atau serta aman daripada fitnah, alal mu'tamadi, atas kaul mu'tamad,
La fi nahwi mir'atin, tidak haram memandang pada seumpama cermin. Kama afta bihi ghairu wahidin, sebagaimana berfatwa dengan tidak haram oleh bukan seorang dari ulama. Wa qaulul Asnawi taba'an lirraudati as-sawabu hillun nazar ilal wajhi wal kaffaini inda amnil fitnati dhaifun. Adapun pendapat Imam Asnawi, padahal mengikut bagi kitab Raudhah, adapun yang benar yaitu boleh memandang kepada wajah dan dua telapak tangan ketika aman dari fitnah. Pendapat itu dhaif adanya. Wa kadza ikhtiyarul adra'i qaula jam'in, seperti ini dhaif, yaitu pendapat yang dipilih Imam Adra'i akan pendapat ulama kebanyakan. Yahillu nazaru wajhin wa kaf, yahillu nazaru wajhi wa kaffi ajuzin yu'manu min nazarihi mal fitnah. Boleh oleh memandang wajah dan telapak tangan nenek-nenek yang diamankan dari memandang keduanya oleh fitnah. Wallahu a'lamu bisshawabi. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada pertemuan ini berbicara tentang hukum memandang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram. Ini adalah musibah besar di akhir zaman yang kita sekarang sulit untuk menghindarinya, di mana di akhir zaman hari demi hari bukannya makin baik, akan tetapi zaman itu makin buruk adanya. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan, bila kita mau menikah, agama izinkan memandang perempuan yang kita mau nikahi, wajah dan dua telapak tangan. Bagaimana kalau kita tidak menikahi? Apa hukumnya? Kata kitab Fathul Mu'in, laki-laki yang baligh 15 tahun ke atas umurnya, berakal, walaupun sudah kakek-kakek, udah tua begitu, udah pikun, udah lemah, yang orang kampung nyebutnya perjuangan hidup. Jadi berjuang aja belum tentu hidup begitu. Beda dengan anak muda, jangan kesinggung. Kayaknya kakek-kakek yang kesinggung. Begitu. Berbeda dengan anak muda yang disebut pandangan hidup. Baru mandang doang, udah hidup. Bagi kakek-kakek yang udah tua renta sekalipun, laki-laki haram memandang perempuan. Haram, ndak boleh. Badannya, wajahnya, ini
Begitu, badan perempuan, baik dia perempuan merdeka maupun perempuan budak yang sudah masuk batas syahwat, walaupun belum balik, udah gedean dikit begitu. Kata Fathul Muin, haram hukumnya laki-laki walaupun udah kakek-kakek, walaupun udah pikun, memandang bagian manapun dari badan perempuan yang bukan mahram, walaupun perempuan itu mukanya buruk, walaupun perempuan itu sudah nenek-nenek, udah keriput, memandangnya hukumnya haram. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sampaikan olehmu kepada orang mukmin laki-laki, hendaklah ia merendahkan pandangan mata mereka. Enggak boleh. Demikian pula di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila imra'atin ajnabiyatin haramin tuqwa ainahu yaumal qiyamah bimasamira minan nar. Kata Nabi, siapa orang laki-laki memandang-mandang lirik-lirik perempuan yang bukan mahram, dia lihat aja, apalagi ngintipin orang mandi di kali pesanggerahan mah begitu. Siapa yang dulunya begitu? Yang mandang-mandang perempuan lain tuh. Nanti kata Nabi, di akhirat matanya bakal ditusuk pada hari kiamat dengan besi dari api, sesuai dengan perbuatannya. Memandang pakai mata, matanya dicos. Yang tukang begitu, mana mau ngaji pura-pura naik motor ada perempuan bajunya ketat, pura-pura macet di belakang lagi. Ya Allah, siapa yang kayak begitu tuh? Saya curiga nyengir-nyengirnya ini nih. Begitu. Gimana ilmu mau nyangkut ini? Begitu, hilang mulu ini. Haram memandang tuh. Walaupun nenek-nenek, gua nggak ada selera sama dia. Anda ada begitu? Begitu. Mungkin kamu nggak selera, tapi engkongmu itu loh ngejar-ngejar mulu, engkongmu. Begitu. Buruk orangnya, walaupun mukanya buruk, apalagi dia manis. Apalagi dia muda, nenek-nenek, sekalipun nenek-nenek, enggak boleh. Haram ini, saudara, hukumnya bila unsur sengaja. Bila unsur sengaja. Bila enggak sengaja, enggak apa-apa. Sebab Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bilang sama Imam Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, ya Ali,
la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa alaikal ukhra. Ali, kalau kebetulan ngelihat, nama juga lewat di gang pas belok ada perempuan, bajunya ketat, CD-nya aja kelihatan. Jangan diiringi pandangan itu dengan pandangan lain. Jangan diterusin, kata Nabi. Fa innalakal ula, yang pertama buatmu rejeki. Enggak sengaja, enggak apa-apa. Tapi kalau diterusin, dosa. Begitu. Ada juga anak yang ngaji tuh, melotot kagak ngedip-ngedip. Biar dikata pertama. Itu namanya ngarang-ngarang namanya. Yang kayak begitu. Enggak boleh. Fa innalakal ula. Yang diizinin yang pertama. Ya, karena kelihatan. Kelihatan itu enggak apa-apa. Kalau ngelihat enggak boleh. Kelihatan enggak sengaja. Kalau ngelihat emang sengaja. Begitu. Dosa hukumnya. Dan ini ya penyakit dosa yang sabanari kita mengaisnya di zaman akhir. Gimana ya? Begitu repot. Begitu. Kan beda antara rok sama kapal terbang, saudara. Kalau kapal terbang makin tinggi, makin gak kelihatan. Kalau rok kan makin tinggi, makinan kelihatan. Begitu. Jangan dicatat. Yang kayak begitu dicatat lagi. Hadis tadi gak dicatat hadis. Begitu. Ini zaman akhir, saudara. Repot. Ini udah sulit kita. Maka kita harus banyak wudu, banyak ibadah. Ya, bagaimana kita keluar rumah? Udah kayak begitu di zaman akhir. Begitu, udah sulit. Bagaimana kalau sebaliknya, perempuan mandang laki-laki pahanya gitu, wa aksuhu haram. Sama, maka kita orang udah ngaji, dirubahlah, main sepeda boleh. Tapi celananya rada panjangan dikit. Kalau mau keluar rumah. Telanjang boleh asal di rumah. Begitu. Atau kalau pengen telanjang terus, syaratnya bahagia, kayak yang di Grogol. Kalau di Grogol itu dia bebas aturan, nggak kena hukum. Begitu. Haram. Sebaliknya. Begitu. Perempuan mandang laki-laki. Jadi paha, nggak boleh perempuan lihat paha laki-laki. Nggak boleh. Haram. Begitu. Bagaimana memandangnya? Enggak ada syahwat. Walaupun enggak ada syahwat, yang namanya memandang mah tetap hukumnya haram. Aman dari fitnah. Enggak bakalan lah ngelihatnya itu. Walau aman dari fitnah menurut qaul mu'tamad, itu tetap saja memandang itu hukumnya haram. Badan orang perempuan mana aja yang udah gede. Kalau bocah nggak apa-apa, bayi gitu, nggak apa-apa, masih kecil. Perempuan sama, haram wa aksuhu
Apa mananya waksuhu haram atas perempuan yang sudah baligh, berakal, memandang kepada laki-laki lain tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat. Begitu. Enggak boleh. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjelaskan pada ayat 30 sampai 31, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Sampaikan kepada mukmin laki-laki hendaklah merendahkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Demikian pula waqul, sampaikan olehmu ya Rasulullah lil mu'minat, bagi perempuan mukmin, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka merendahkan daripada pandangan mereka. Tuh perempuan lihat paha kita, dosa. Masalahnya burik pahanya, mau burik ya? Enggak boleh, begitu. Enggak boleh. Ini zaman akhir udah susah, ya. Begitu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Fadl, kakaknya Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah, punya ibu namanya Lubabah. Lubabah anak pertamanya Fadl, maka disebut Ummul Fadl, emaknya Fadl. Dibonceng sama Nabi satu hari saat peristiwa Haji Wada, ikut Nabi di menjelang tahun 10 Hijriah. Adalah perempuan datang nyamperin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Khas'am, meminta fatwa, menanyakan satu hukum kepada Nabi. Saat itu Fadl datang marani Nabi, melihat itu perempuan, kata Fadl, manis juga, begitu, biasa gitu. Jangan masalahnya pakai pici, mau pakai pici mau kagak, emang begitu. Itu begitu. Perempuan itu juga ngelihat juga, ganteng juga, begitu. Dia tahu. Akhirnya dipelengosin lehernya Fadl oleh Nabi, ditekuk, diputer sama Nabi. Terus babanya lihat, Abbas. Dia bilang, ya Rasulullah, kau main tekuk aja leher daripada anak pamanmu, sepupumu. Kan Abbas saudaranya abahnya Nabi. Ngapa ditekuk muka anak saya begitu? Kata Nabi, laki-laki masih muda, perempuan juga muda. Kalau dibiarin paman nanti ada setan masuk. Begitu. Ngelihat doang.
Begitu. Kalau ente melihat ditutup begini, terus kelihatan. Gitu. Siapa? Ya Allah. Tutup matanya. Enggak boleh. Bahkan saat sahabat Nabi namanya Ibnu Ummi Maktum, buta orangnya. Ibnu Ummi Maktum ini buta. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi, istrinya Nabi tidak pakai kerudung, rambutnya ya acak-acakan lah di rumah begitu, nggak pakai kerudung. Kata Nabi, pakai kerudung lah begitu. Sama Siti Maimunah begitu, sama Ummu Habibah, Ummu Salamah. Kata Nabi, pakai kerudung. Ikhtajibaan, pakai hijab lah. Lalu dijawab sama istrinya Nabi, alaysa huwa a'ma, kan buta, dia kagak lihat kita. Begitu. Kan dia buta. Dia tidak tahu kita. Alaysa huwa a'ma, la yubsiru wa la ya'rifuna. Dia buta, enggak ngelihat, enggak tahu kita. Apa jawab Nabi? Afa umyawani antuma, apakah kalian buta? Alastuma tubsirani, bukankah anda Ummu Salamah Maimunah melek? Perempuan pun haram memandang. Jadi berapa kali kita pakai celana pendek keluar rumah tuh, tobat tuh, di akhirat bakal dibakar di neraka. Pakai celana pendek, nggak apa-apa. Pakai celana pendek mau di rumah, begitu. Biarin aja lah, udah kisut ini, biar kisut, nggak boleh juga. Taubat itu saudara, pakai celana pendek tuh taubat. Berapa kali tuh celana pendek tuh? Ya Allah, panjangin, tutupin lutut. Begitu. Lihat Jojon aja bagus. Begitu. Pakaiannya nutupin lutut, Jojon. Gitu. Sakit saya. Wa aksuhu haram sebaliknya. Namun ada pendapat dhaif dalam kitab Al-Hawi, Imamul Mawardi termasuk Imam Rafi'i mengatakan nggak apa-apa perempuan lihat paha laki-laki, nggak apa-apa. Dhaif pendapat. Yang mau tamat sama, perempuan juga nggak boleh lihat laki-laki, dosa. Tuh paha, jangan pakai nada pendek, jangan. Sampian kan udah ngaji, rada panjangan dikit lah, paha tuh tutup, begitu. Lagian paha gua hitam, apalagi kalau hitam malu juga, begitu. Mau putih kamu hitam gak ngaruh, tetap aja gak boleh. Begitu. Ini haram kalau perempuan bukan mahram. Kalau mahram, kerabat begitu, ibu, anak,
Boleh memandang. Mandang nggak apa-apa. Kecuali antara pusar dan lutut. Haram. Begitu. Begitu. Kalau mau bini, itu mesti terserah ente. Kalau mau bini, apanya juga boleh. Iya, baru udah tua juga bini juga. Usap-usap aja nggak apa-apa. Begitu. Ganjaran, ngusap-ngusapnya. Begitu. Usap-usap aja. Iya begitu. Paling juga bininya, tumben nih, gue curiga nih begitu. Tuh, pengamalan ajaran agama kan begitu. Jadi ribut aja. Lalu adakah boleh memandang perempuan lain? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Agama yang ajarannya membawa rahmat bagi semesta alam. Tidak mutlak tentu, dalam keadaan tertentu boleh saja memandang perempuan. Tadi dikata haram, laki-laki memandang perempuan lain, apalagi yang memegang, bila mana tidak ada hajat. Namun, bila mana ada hajat, maka memandang boleh, tidak dosa. Memegang boleh, tidak ada dosa bila ada hajat. Mana contoh yang dibolehkan ketika mengobati? Ada perempuan sakit, kalau bisa tuh perempuan tuh cari dokternya perempuan. Kalau bisa cari dokter yang perempuan. Itu menyeleneh, perempuan nyari dokternya laki-laki. Begitu. Ini udah kagak bener. Begitu. Ketika ngobatin, berobat, dokter memandang perempuan, nggak apa-apa, nyuntik, lihat, boleh, tapi sebatas keperluannya. Ya dia nyuntik ya pantatnya aja tuh sebatas itu. Begitu. Suntik, jangan dia merem kena segala macem. Kalau dia merem, nyuntik merem, waduh, bisa kena matanya. Begitu. Tapi ada syaratnya. Kudu dihadiri mahram atau lakinya, saudaranya begitu. Dokternya terpercaya. Begitu. Kalau bisa masih ada dokter muslim, jangan kafir. Begitu. Berobat, memandang nggak apa-apa, ngobatin. Begitu, ngobatin. Ngurut gitu. Kalau masih ada perempuan, jangan laki-laki yang ngurut. Begitu, nggak boleh. Gitu. Kalau ada laki-laki, tungguin nama lakinya, sampingnya. Begitu. Taruh golok di sampingnya. Gimana, Cing? Jangan pakai serangka goloknya. Begitu. Jadi perempuan. Tapi kalau darurat, hajat, sebutnya darurat pengobatan, karena yang ngerti adalah dokternya laki-laki, ngobatin pasien perempuan, enggak apa-apa. Islam ini agama membawa kemudahan, menghilangkan kesempitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak jadikan atas Anda pada agama ini kesempitan.
Bila tidak memungkinkan berobat, dokternya ada laki-laki, pasiennya perempuan, nggak ada, ya nggak apa-apa. Darurat, begitu, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu. Ketika Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Ummu Salamah minta izin sama Nabi untuk bekam. Nggak ada perempuan yang bisa bekam waktu itu. Yang ada laki-laki, namanya Abu Taibah. Diizinin nama Nabi. Boleh bekam. Karena yang ngerti bekam dia. Bekam. Darurat. Begitu. Kalau darurat boleh. Tapi kalau nggak darurat nggak boleh. Kalau nggak darurat. Kalau mau berobat, perempuan ke dokter laki-laki kudu ada yang ngerewangin, kata orang Betawi. Tahu ngerewangin? Yang nemenin mahramnya atau suaminya. Begitu. Begitu. Atau perempuan yang adil. Bila ada dokternya muslim, jangan nyari dokter yang non muslim. Yang kedua, ketika mengaji, nggak apa-apa ngaji Quran. Ngaji Quran itu harus musyafahah. Orang kampung nyebutnya adu bibir, ngelihat mimik orang, biar bisa. Begitu, membunyikan huruf. Karena baca Quran dengan tajwid itu wajib adanya. Kalau enggak dosa. Kata Imam Al-Jazari, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qurana fahuwa asimu. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Siapa baca Quran tanpa tajwid berdosa. Begitu. Ini kita kudu belajar. Kudu hurufnya ba, ta, biar dia benar. Sa, begitu. Ini taklim, hajat mengaji pada ilmu-ilmu yang wajib. Enggak apa-apa memandangnya toh, karena hajat belajar. Ruku, nih ruku begini nih perempuan nih ya, nih takbirnya begini. Kan kalau pakai hijab nggak bisa. Begini bagaimana? Kalau mau pakai hijab caranya dua. Istrinya suruh meragain. Begitu. Di sono dua guru pembimbing jadi. Itu baru pakai hijab. Kalau nggak ada guru pembimbing yang lain, buka hajat taklim. Perlu. Mana lagi ketika jual beli. Kalau jual beli nggak kelihatan repot. Pakai cadar. Tutup rapat. Dia ngebalikin barang, bener nggak perempuan tadi? Begitu. Ini bang sarungnya bolong. Emang di mana-mana juga kalau sarung mau bolong, kalau agak bolong akan dijual. Begitu. Bukan ada rokoknya. Oh bekas rokok. Jadi bener enggak ini? Maka harus dibuka. Itu namanya muamalah. Boleh yang kayak begitu. Memandangnya. Karena ada hajat. Mana lagi? Ketika bersaksi. Begitu. Dia bakal bersaksi, ya kudu ketahuan. Orangnya bener enggak? Jangan sampai yang bersaksi saksi palsu. Itu memandangnya, hukumnya boleh memandangnya. Boleh saja. Kalau kayak begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Bagaimana kalau memandangnya lewat cermin?
La fi nahwi mir'atin. Kalau lewat kaca nggak apa-apa. Ente pasang kaca, pakai kespion, montok juga tuh, nggak apa-apa. Lewat kaca. Ini kayaknya mau beli kaca kayaknya. Udah dicatat itu. Kalau pakai kaca nggak apa-apa. Lewat kaca. Cermin. Nggak apa-apa. Kayak ente nonton TV, kaca doang. Misal doang. Bukan orang nih yang di kaca. Gambaran doang. Nggak apa-apa. Nggak haram, nggak. Kama afta bihi ghairu wahid. Sebagaimana berfatwa banyak ulama. Kalau lewat kaca boleh. Kaca. Cermin. Mananya cermin aja. Begitu. Kerjaan anak santri di kali. Dia lihat kaca aja. Boleh. Lihat kaca nggak apa-apa, nggak haram, karena bukan memandang orang, pandang cermin. Foto nggak apa. Oh, di zoom, ya Allah, pakai di zoom lagi, ya Allah, itu namanya ditegesin namanya. Ya Allah. Imam Misnawi mengikut pendapat yang ada dalam kitab Radhut Talibin Imam Nawawi, kata beliau mah memandang wajah dan dua telapak tangan asal aman dari fitnah boleh. Dan ini yang dipakai di Indonesia ini. Dhaif tadi pendapatnya. Imam Bajuri tulis dalam Hasyiah Bajuri. Itu perempuan kita pakai jilbab, nggak pakai niqab, wajahnya kemana-mana. Nah, itu yang dipakai di Indonesia. Pendapat Imam Misnawi. Tapi dhaif. Kalau wajah perempuan pakai jilbab, lihat wajahnya doang, kata Misnawi nggak apa-apa, asal aman dari fitnah. Begitu. Kalau bakal menimbulkan perzinahan nggak boleh juga, begitu. Tapi pendapat ini adalah dhaif dalam madhab Syafi'i. Yang mutamad tetap nggak boleh. Cuman orang kita kan nggak ada pakai niqab, gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini pendapat yang dipakai sama banyak orang di kita punya negeri. Imam Adzra'i berpendapat boleh juga memandang wajah nenek-nenek yang udah keriput, pakai tongkat, udah kayak ruku, nggak apa-apa memandang wajahnya. Tapi itu dhaif juga dalam madhab. Begitu. Ikhtiar Imam Adzra'i ini dhaif. Begitu. Asal aman dari fitnah nggak apa-apa. Begitu. Mandang. Begitu. Kalau megang wudhu ya batal. Mau nenek-nenek ya batal aja wudhu mah. Kan nenek nggak ada selera. Lu kagak selera, engkong lu tuh. Ngelirik-lirik mulu. Begitu. Nggak bisa. Singkatnya, ini fitnah akhir zaman. Kita kudu banyak wudhu. Wudhu tuh menghilangkan dosa-dosa memandang. Asal wudhunya sempurna. Dosa-dosa kecil. Namanya disebut zinah mata. Ini berat. Nggak bisa dihindari di akhir zaman. Susah. Keluar rumah udah begitu.
Mau bagaimana? Ini ya Allah masallimna. Moga Allah selamatin kita semuanya. Memang susah. Akhir zaman. Begitu. Jadi perempuan ditutup itu, saudara, bukan pengekangan kepada perempuan. Kenapa perempuan suruh pakai jilbab, suruh rapi? Ini puncak peradaban perempuan. Jadi peradaban itu kalau dia mengerti, ditutup semuanya. Karena badannya perempuan mengandung syahwat. Maka ditutup. Kenapa harus ditutup? Ada orang bertanya sama Kiai, kenapa nggak dibuka? Maka Kiai nggak pakai Quran, nggak pakai hadis jawabnya. Dia beli aja permen relaksa. Keluarin dari kantongnya 2, 1 dibuka. Dia punya plastiknya. 1 berplastik, dibuang di tanah. Ente mau ambil yang mana? Terbuka, tertutup. Yang tertutup, ini yang bagus. Itulah Islam. Ngapain yang terbuka? Barang-barang dia dipajang, buat apaan? Yang kayak begitu. Inilah yang tertutup, ini penghormatan yang luar biasa. Dari Islam. Bukan pengekangan, penghormatan. Ikan asin aja waktu dikasih di Muara Angke, kampung nelayan, ada lalernya tuh. Enggak mau, masih baru. Katanya laleran. Dibawa tuh ke supermarket, dibungkus pakai plastik, udah seminggu dari sono, dibeli. Dibagi enggak mau, masih baru. Gara-gara dibungkus, higienis. Ini perempuan ditutup itu memuliakan perempuan, bukan menghinakan. Islam amat sangat menghormati perempuan. Dari aspek mana saja. Dalam Islam. Jadi jangan dikata memakai jilbab perempuan dalam rangka mengekang perempuan. Justru memuliakan perempuan setinggi-tingginya penghormatan. Itulah Islam. Wallahu alam. Segini aja dulu dah ngajinya. Saya sakit. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar doa silakan. Allah alam.